Selamat siang Bu Ut. Selamat siang Bu Ika. Alhamdulillah. Eh, Bagaimana kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah Ibu, setelah melakukan aktivitas masih diberi nikmat sehat. Bu Ika bagaimana juga? Sehat-sehat juga Bu. Puji Tuhan, kita syukurin kesehatan kita hari ini. Saya Amin. kemarin mendengar kabar bahwa Bu Ut akan melakukan proses coaching dengan Bu Ucu ya Bu ya. Iya, benar sekali karena apa namanya? Ada Bu Ucu itu mau WA saya Bu, gitu bilang Bu Ucu, Bu Ut, bisakah ada waktu? Saya mau ngobrol sedikit dengan Bu Ut, bilangnya begitu Bu. Ya, Ya, oke, oke. Untuk proses coaching nanti, apakah saya diperkenankan, Bu, untuk melakukan pengamatan pada proses coaching yang Ibu lakukan nanti? silakan Bu Ika, malah dengan senang hati. Silakan, kami tunggu Bu Mungkin. Ika. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Eh, Sama-sama yang Ibu. pertama, mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Saya akan mengamati dengan rubrik penilaian yang ada, yaitu pertama, apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana proses coaching nanti, apakah sudah berprinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Nanti rubriknya kurang lebihnya seperti itu, Bu. Kemudian Ya. eh, apa yang akan Ibu kembangkan, kompetensi apa seperti itu. Untuk sebelumnya, apakah saya bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ini, Bu? Silakan Bu Ika, dengan senang hati. Eh, dalam proses coaching coaching ini, Bu, kira-kira Ibu akan mengembangkan kompetensi coaching yang seperti apa yang akan Ibu kembangkan? Oh, ya. Ah, sekiranya nanti dalam proses coaching ini, mungkin kompetensi yang akan kami kembangkan adalah kompetensi-kompetensi seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mungkin kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Ika. Oh, bagus Ya, sekali itu, Bu. Memang tiga kompetensi itu yang akan membuat proses coaching kita akan berjalan dengan lebih maksimal. Kemudian iya. untuk dari ketiga kompetensi tadi, Bu, eh, kompetensi mana yang akan Ibu tekankan pada proses coaching yang Ibu lakukan nanti? Ya. Dalam proses coaching nanti mungkin ini Bu, kompetensi kehadiran penuh serta mendengarkan aktif yang mungkin itu yang akan lebih saya kembangkan Bu, kayak gitu. Karena apa namanya tuh, dengan kehadiran penuh mungkin eh, kita bisa membuat Koci, nah, khususnya Bucu, merasakan empati yang kita berikan ke beliau. Mungkin itu, Bu. Iya, bagus sekali. Kemudian indikatornya apa Ibu? Anu, untuk mengukur keberhasilan dari kompetensi yang Ibu kembangkan tadi. Ya. Mungkin indikasi bahwa saya berhasil hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif itu adalah Bu Ucu bisa menyelesaikan, bukan menceritakan dulu sebelum menyelesaikan, menceritakan dulu secara terbuka dengan saya gitu tentang masalah-masalah yang beliau hadapi kayak gitu. Nah, dari masalah-masalah yang beliau hadapi itu mungkin nanti dengan saya bisa mendengarkan aktif kayak gitu, beliau mungkin akhirnya merasa, oh inilah jalan-jalan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah yang beliau hadapi. Begitu Bu. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sumbangkan buat Bu Ucu, Bu Ika. Iya, oke, oke. Asik sekali nih kayaknya. Nanti saya akan mengikuti proses coaching Ibu ini diizinkan untuk mengamati ya tadi ya Bu ya.
Oke. Silakan, Jadi silakan Ibu. Kami ya menunggu. nanti kita akan kembali lagi bertemu lagi saat eh, pasca proses coaching nanti ya Bu ya. Terima kasih Siap. banyak Bu Ya. atas waktunya. Sama-sama Bu Ika. Oke, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Ucu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah baik. Syukur kalau mendengar kabar Bu Ucu baik. Soalnya saya agak gimana gitu karena mendapat apa namanya WA dari Ibu kemarin sore kayak gitu. Sudah saya balas ya Bu ya. Terus kita berjanjikan hari ini ya. Oke. Iya, iya. Tapi saya sebenarnya agak gimana gitu. Apa ya Bu Ucu nih kayak gitu. Apa yang bisa saya bantu Bu Ucu? Inilah, Bu, saya ada masalah sedikit tentang anak-anak di sekolah. Oh iya. Kalau boleh dengar, kalau boleh tahu, kalau boleh sharing, apa yang bisa saya bantu, Bu? Kami itu menghubungi Ibu. Iya, Nah, masalah yang saya hadapi ini adalah ada anak yang beda daripada yang lain. iya. Artinya anak itu tidak eh, tidak kurang bersosialisasi, kurang aktif dengan teman-teman yang lainnya. Hmm, Setelah ditelusuri ternyata ada sesuatu pas kebetulan kami itu mengadakan apa sih namanya tuh razia HP ya. dan di dalam HP-nya itu ada sesuatu yang tidak layak ditonton atau dilihat oleh orang lain kecuali dirinya. Nah, seperti itu, Bu. Oh, iya, Bu. Zaman sekarang itu karena apa kita tidak memungkiri ya bahwa HP itu sangat penting juga untuk komunikasi, untuk belajar juga kayak gitu. Cuman kadang-kadang anak-anak ini kebablasan. Kalau boleh tahu lebih lanjut, kira-kira gimana, Bu? Apa yang terjadi dengan anak itu? Ya, anak itu sebenarnya tadi sudah saya katakan bahwa anak itu beda dengan yang lain. Jadi Ya. walaupun ada teman tapi bukan bukan teman yang sekelasnya. Oh, Kalau gitu. apa eh, kadang-kadang teman yang di atasnya atau di bawahnya. Maksudnya itu kelas 11 atau misalkan dia itu mempunyai teman dengan yang masih SMP tapi berhubungannya itu atau berkomunikasinya itu lewat HP. Nah, seperti itu. Hmm. Ya, 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 ya. Um, Kemudian iya, Bu. ya, kemudian anak tersebut sudah kami lakukan pendekatan karena sudah ketahuan Ya. bahwa ada sesuatu di dalam HP-nya itu, akhirnya kami panggil, lalu itu yang memanggil itu sebenarnya wali kelasnya, Iya, tapi karena kami ikut membimbing juga, karena benar. guru agama, jadi kami ikut membimbing dan mengetahui bahwa hal tersebut tidak layak karena sudah mengarah ke apa bisa juga itu prostitusi terselubung ya Oh, atau asusila. Nah, seperti itu, Bu. hmm. Awalnya Agak dia berat juga tidak ya, Bu Ucu ya. berat sekali, Bu. Awalnya apa namanya tuh eh mengelak atau tidak mengakui bahwa bukan dirinya. Kalau bukan dirinya siapa? Badan kok sama? Kayak itulah kami itu. Iya. Terus kan memang tidak seutuhnya, cuman sepotong bagian tertentu aja gitu. Tapi Hmm. dia itu tetap mengelak. Akhirnya Iya, kami bisa menemukannya dengan pendekatan-pendekatan yang kami bisa gitu. iya, 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 Kemudian iya, iya.
setelah ditelusuri ternyata dia itu eh, ya kebablasan dan mengakui, tapi prosesnya lama gitu. Hmm, Alot lah kalau bahasa Jawanya itu. ya. Di, Apa di saja yang dalam sudah proses Bu Ucu itu, lakukan? ya sudah pendekatannya itu kemudian dia mengakui bahwa ya dia karena tidak bisa mengelak lagi, Ya. dilihat apa namanya itu gambar tersebut itu dikirimkan kepada seseorang. Nah, Oh, seperti itu. iya, 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 iya. Wah, saya tidak bisa berbuat-buat, tidak bisa berkata-kata, Bu Ucu. Ternyata lumayan berat ya masalah yang dihadapi Bu Ucu. Tapi saya setuju Iya, dengan pendekatan yang Bu Ucu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu kayak gitu. Hmm, apa namanya? Ternyata ada siswa Bu Ucu yang kebablasan kayak gitu dalam pemanfaatan HP sehingga malah terindikasi untuk tindak asusila kayak gitu ya Bu Ucu ya. Dan Bu Ucu iya, iya, sudah Bu. melakukan pembinaan bersama wali kelas. Keren, keren, keren. Terus selanjutnya gimana Bu Ucu? Kami melihat dulu atau apa mengamati bagaimana tingkah dia selanjutnya, terus mengadakan atau membuat perjanjian kalau misalkan ada ini nggak dikasih tahu dulu orang tuanya karena tadi ada pernyataan dari dia bahwa dia itu tinggal bersama neneknya atau neneknya. Oh, Jadi iya, 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 kami iya, sempat iya. bingung juga mau memanggil orang tuanya karena dia tinggal bersama nenek. Kemudian Benar. orang tuanya itu otomatis kan tidak ada ikut campur. Iya. Sedangkan kalau yang namanya nenek itu beda dengan orang tuanya. Dan Iya. orang tuanya masih lengkap gitu. Oh, iya, iya, iya. Kami Mungkin, bina dulu, ya. ya kami bina dulu di sekolahan. Kalau misalkan ada terjadi lagi sesuatu atau dia mengulangi lagi, itu sudah diberikan SP. Nah, kalau mengulangi lagi, nanti ada SP2, kemudian orang tuanya memang harus dipanggil. Ya. Seperti itu. Apakah Bu Ucu sudah melakukan pendekatan melalui orang tuanya, Bu, mencari latar belakang kenapa anak itu bisa seperti itu? Nah, setelah itu kan sudah naik kelas 11. Tidak lama dari kelas 10 itu. Dia sudah naik. Kalinya ada lagi kejadian. Nah, karena sudah dikasih SP yang pertama, Ya. lalu kami proses lagi. Kalau proses yang itu, yang kedua itu bukan dari razia, tapi dari informasi dari temannya. Itu Ya. pun temannya bukan temannya sendiri, bukan temannya yang sekelas maksudnya. Ya. Karena dia tahu sendiri bahwa di kelasnya itu ibaratnya tidak punya teman. Hmm, Artinya dia memang menyendiri, kayak nggak suka gitu, nah, berkumpul-kumpul selayaknya remaja SMA itu seperti apa. Dia nggak suka, malah sukanya itu dengan HP, terus ngobrol sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kejadian yang keduanya itu baru kami memanggil orang tuanya. ya, ya, ya. Karena akan diberikan SP2 itu Hmm, atas perjanjian yang pertama. Kalau ya, melakukan pelanggaran lagi, ada apa konsekuensinya bahwa orang tua harus didatangkan. ya, Karena yang pertama itu dia sampai menangis, jangan sampai orang tuanya tahu. Ya ya, kami masih menjaga, kami masih ya. menjaga. Tapi karena dia melakukan lagi sesuatu, akhirnya kami memanggil orang tuanya dan orang tuanya itu tidak percaya bahwa itu apa anaknya sampai Oh, seitunya. iya, 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 iya. Berarti karena dia Karena tinggal dengan neneknya tadi ya, Bu ya? ya, Tidak dengan orang tua. karena apa? Dia nggak bisa bawa motor sendiri. Oh, Ibaratnya kan orang tua itu merasa, oh nggak mungkin lah anak saya itu bisa sejauh itu. Kami katakan kemungkinan terbesar itu sangat mungkin. Karena apa? Bapak tidak apa memantau anak Bapak dengan HP-nya. Sempat HP-nya itu dia nggak boleh megang HP.
Nah, Iya. sampai seperti itu. Hmm. Tapi untuk kesininya, alhamdulillah sudah ada apa namanya tuh perbaikan dan Iya. sampai sekarang kelas 12 dia sudah tidak melakukan hal yang dia lakukan seperti kelas 10 dan 11. Oh, itu ternyata masalah yang dihadapi Bucu yang mau diceritakan ke saya ya Bucu. Benar. Iya, iya. Menurut saya apa yang sudah Bucu lakukan kayak gitu, bahwa dengan keadaan siswa yang tidak tinggal dengan orang tua itu mungkin memang ada sesuatu yang bisa menyebabkan anak itu akhirnya di luar kontrol kayak gitu. Kemudian dengan pendekatan yang Ibu lakukan, pembinaan yang Ibu lakukan, saya apresiasi Bucu berarti memang sudah apa ya, siap menjadi guru yang tidak hanya memahami kodrat si anak, tapi juga oh ternyata dengan perkembangan zaman kayak gini kita tuh harus punya benteng ya Bu Ucu ya, bahwa Iya, iya, iya. semua teknologi oke, tapi kan kita juga harus tahu batasnya benar-benar. Yang dilakukan oleh Bucu dan teman-teman di sekolah Bucu, saya acungi jempol, salut. Apa namanya itu? Ada lagi yang mau diceritakan ke saya, Bu Ucu? Untuk saat ini mungkin itu saja Bu. Setidaknya saya menjadi lega ada teman ngobrol untuk mencurahkan. Iya, Artinya ini berbagi apa namanya itu pengalaman terus supaya kami bisa mengatasinya. Kalau dia dari Ibu ada apa saran yang lain untuk kami khususnya ya, saya sendiri gitu. ya. Menurut saya kayak gitu Bu Ucu, yang Bu Ucu lakukan sudah tepat sekali. Terus apa namanya? Memang anak itu harus perlu didampingi terus kayak gitu, didekati lewat apa namanya agama, karena mungkin ibu juga sudah pada bidangnya pas banget ibu. Terus mungkin juga kita dari pihak sekolah menjalin kerjasama dengan keluarga itu selalu kayak gitu. Ibaratnya saling kolaborasi lah ya kan dengan sesama teman, dengan orang tua kayak gitu sehingga anak itu dalam kontrol yang wajar kayak gitu. Oke, justru saya yang terima kasih Bu Ucu atas pengalaman yang sudah dibagikan sharing dengan Sama-sama saya Bu. ya. Mudah-mudahan apa namanya untuk kedepannya nah itu menjadi lebih baik lagi. Oke, Amin. Mudah-mudahan iya ini iya juga iya. sudah ada perkembangan Bu. Oh iya. Nggih. Mungkin Bu Ucu juga ada kesibukan lain. Maaf lah Bu Ucu, saya juga ada mau ngajar lagi nih. Jadi Iya eh, Bu, iya. terima kasih. Terima kasih sama-sama. Iya, sama-sama Bu Ucu. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu langsung ya. Tidak Iya melalui iya Bu. dan seterusnya. Oke, Iya. selamat Oke. berkarya, semangat. Semangat. Iya. Selamat siang Bu Ut. Selamat siang Bu Ika. Alhamdulillah baik. Bu Ika? Iya, sehat. Sehat juga Bu. Kita berjumpa lagi, masih diperkenankan berjumpa pada sesi kali ini. Terima kasih sekali Ibu. Ibu sudah berhasil bertemu Bu Ucu ya kemarin ya Bu ya. Sudah Iya, bercakap-cakap dengan Bu Ucu. iya. Walaupun minta maaf karena mungkin keterbatasan dari waktu kami berdua, jadi kami coachingnya kemarin melalui apa namanya Zoom Bu. Maaf ya. Tidak apa-apa Bu, di era zaman modern sekarang ini tidak ada yang menghalangi jarak maupun waktu atau apapun. Semua bisa kita Iya, lakukan dari rumah, seperti kita saat ini juga Ibu. iya benar sekali. Eh, Kemarin selama proses coaching itu, eh, apakah Ibu ada kendala-kendala yang berarti Ibu? Untuk mendala, alhamdulillah tidak ada Bu. Kemudian apa namanya dalam proses coaching
berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya Bu Ucu, alhamdulillah, dengan saya berusaha memberikan empati kayak gitu, beliau terbuka dengan masalah yang beliau hadapi sehingga pada akhirnya bisa menemukan titik-titik penyelesaiannya, Bu. Begitu, Bu Oke. Ika. Iya, iya. Kemudian saat melakukan proses coaching kemarin ya Bu ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada pra observasi kemarin, apakah Ibu sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu ya? Iya. eh Insya Allah saya berusaha, Bu, sudah kemarin. Jadi saat apa namanya itu coaching, pertama kali saya menanyakan tujuan Bu Ucu menghubungi saya, kemudian beliau mulai bercerita sehingga dari situ saya bisa mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh Bu Ucu, kemudian kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi apa yang sudah dan mungkin bisa lagi sama Bu Ucu lakukan sebagai bentuk tanggung jawab beliau sebagai pendidik, Bu. Mungkin itu yang sudah kami lakukan dalam proses coaching seperti yang sudah Bu Ika amati juga. Iya, nggih. Iya betul. Saat saya mengamati memang Ibu dan Bu Ucu sudah melakukan alur tirta seperti yang Ibu ceritakan tadi. Menurut pengamatan saya, Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan tujuan dilakukan coaching itu untuk apa, kemudian apa identifikasi, kemudian rencana aksi apa yang akan dilakukan Ibu Ucu, dan kemudian bagaimana bentuk tanggung jawabnya. Sangat-sangat asik sih Bu, saya mengamatinya. Iya, Kemudian ternyata memang ada agak berat juga. catatan-catatan. Iya, iya, Ya, asik sekali saya mengamatinya. Apakah iya. ada catatan-catatan khusus, Ibu, selama Ibu melakukan coaching bersama Bu Ucu? Catatan-catatan khususnya mungkin seperti ini, Bu, bahwa ternyata apa namanya, yang dihadapi sama Bu Ucu itu mungkin bisa juga dihadapi sama teman-teman yang lain kayak gitu kan, sehingga secara general kayak gitu kita bisa menarik bahwa kita sebagai guru itu tidak hanya mengajar, memang benar-benar kita itu harus mendidik anak sehingga anak itu jangan sampai salah langkah seperti yang dialami sama anak buah dari Bu Ucu kemarin, Bu. Sangat prihatin saya kemarin mendengar Iya, cerita dari Bu Ucu begitu, Bu. iya betul sekali, Bu. Saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Memang di situ Bu Ucu sudah eh, hadir penuh dalam proses coaching itu, kemudian juga menggunakan prinsip rasa dan Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali Ibu Ucu selama proses coaching ini ya Bu ya. Asik sekali Terima memang kasih. sangat-sangat anu apa Ya, interest saya melihatnya. ya. Kemudian dari apa proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, mungkin Ibu bisa mempunyai rencana apa untuk mengembang potensi-potensi yang akan Ibu kembangkan lagi dalam prinsip coaching tadi? Potensi apa lagi yang mungkin akan Ibu kembangkan? Oke. Eh, karena apa namanya itu dengan kita bisa menghadirkan diri kita secara penuh dalam proses coaching dan akhirnya apa namanya Bucu bisa merasakan kehadiran saya dalam apa namanya kami coaching kayak gitu sehingga mengalirlah cerita beliau yang luar biasa kemarin. Eh, Mungkin kompetensi yang akan lebih saya kembangkan adalah tentang bagaimana membangun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dari situ nantinya mungkin akan lebih tergali lagi potensi yang ada pada Bu Ucu. Kemudian eh, dari potensi tadi Bu Ucu akhirnya menyadari, oh ini loh ternyata langkah-langkah penyelesaian yang mungkin bisa beliau lakukan untuk menghadapi masalah yang bukan menyelesaikan masalah yang beliau hadapi. Begitu Bu kira-kira. Karena seperti yang
saya sampaikan dari kemarin dengan Bu Ucu bahwa masalah yang beliau hadapi memang luar biasa. Jadi mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang lebih menjurus, lebih mendalam lagi gitu ya Bu Ika ya, mungkin bisa Ya, lebih membantu Bu Ucu menyelesaikan masalahnya. oke, oke, bagus sekali. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian dulu, Ibu. Selamat juga berproses dengan coaching-coaching selanjutnya. Dan mungkin nanti ada lagi juga selain Ibu Ucu yang teman-teman yang lain yang akan mungkin bisa melaksanakan proses coaching bersama Ibu. Ya, terima kasih Bu Ika. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Siang. Selamat siang, Bu Ucu. Selamat siang, Bu. Iya. Kemarin saya membaca WA Ibu. Katanya Ibu Iya, pengen ngobrol-ngobrol dengan saya. iya, Bu. Saya lagi ada sesuatu. Sebenarnya itu pengen dari apa jauh-jauh hari, cuman kan kita sama-sama baru ada waktunya saat ini, jadi Ibu kosong dan saya waktunya kosong juga, jadi kita sempatkan walaupun kita tidak secara langsung, masih memakai dunia maya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Dunia maya sekarang juga tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa berkomunikasi. Kita harus berterima kasih lah dengan teknologi ini. Iya, Oke. Apa Bu kira-kira yang mau diperbincangkan? Apakah Ibu ada persoalan? justru ya Bu, persoalan tuh banyak lah kalau selama masih kita hidup itu. Tapi yang sangat mengganjal dalam hati saya itu, saya kok merasa keberatan yang apa terpikirkan, maksudnya tuh keberatan di sini. Ada anak yang agak aneh dengan yang lainnya. Kenapa aneh? Karena anak ini nih sekolah ya sekolah, rajin. Tapi ketika eh, ditagih, misalkan kita kan kalau sekolah tuh ada evaluasinya atau belajar tuh ya. Di dalam proses pembelajaran tuh ada evaluasinya. Nah, tanpa ada rasa beban, tanpa ada rasa bersalah, yang lain mengumpulkan, dia malah nggak sama sekali. Terus ditanya, kenapa kamu sudah selesai belum? Diam. Belum. Kenapa belum? Diam. Nah, seperti itu. Dan ternyata setelah saya telusuri, anak tersebut memang beda apa? Saya telusuri kepada teman-temannya tuh beda dengan yang lainnya. Jadi dia tuh eh, teman-temannya sendiri juga mengatakan bahwa dia itu aneh Bu, psikopat dia. Kayak itu Bu. Jadi tidak ada apa namanya tuh menurut teman-temannya itu sisi baiknya. Padahal kan kita belum tahu apakah memang dia itu seperti itu atau kalau setelah saya belajar dalam pendidikan guru penggerak itu ketika anak menurut kita menyimpang, berarti anak itu ada kebutuhan dasar manusianya yang terenggut atau tidak tercapai. Nah, seperti itu, Bu. Ya, oke, bagus sekali itu sudah Bu. Apa tindakan Ibu itu sudah berusaha untuk menelusuri, sudah berusaha untuk mencari persoalan-persoalan yang dihadapin anak itu. Tetapi kalau boleh tahu Ibu, untuk persoalan yang dihadapin ini apakah di mata pelajaran Ibu saja atau mungkin di mata pelajaran lain juga, Bu? Hampir semua, Bu. Hampir semua. Bahkan saya sudah menginformasikan kepada wali kelasnya. Kata wali kelasnya, oh
pelajaran saya juga sama. Nah, seperti itu. Nah, karena hampir semua mata pelajaran, jadi kami punya kekhawatiran kalau dia misalkan tidak naik kelas atau tertinggal dari teman-temannya. Nah, itu yang kami khawatirkan. Oh, jadi untuk nggak hanya pelajaran ibu saja ya. Kalau mungkin ibu saat mengajar menggunakan metode apa, Bu? Kalau dulu itu masih metode ya seperti biasa. Apalagi kalau misalkan kita pelajaran agama kan kebanyakannya itu metodenya itu kita ceramah dulu, kemudian dengan yang lainnya. Tapi setelah saya tahu sedikit ilmunya bahwa pembelajaran seperti itu akan monoton atau misalkan mengarah ke anak itu justru dia bisa ngantuk atau apa. Jadi saat ini kalau yang saya gunakan metode itu justru yang saya pelajari itu ada berpihak pada murid. Jadi mereka sendiri yang bekerja. Kayak kita misalkan menugaskan kepada anak itu, kalau dulu mencatat ini misalkan. Kalau sekarang itu karena mencatat itu sudah bukan zamannya lagi, artinya banyak yang harus dicatat itu melalui HP karena sekarang memang zamannya zaman milenial. Nah, sekarang itu saya mencoba menerapkan kepada pembelajaran yang berpihak pada murid itu dengan mereka yang berkarya, mereka yang bekerja. Jadi saya membagi kelompok, kemudian mereka mengerjakan di Canva atau misalkan di PPT. Nah, seperti itu. Nah, yang saya khawatirkan tuh dia itu berkelompok, tapi ya otomatis kan kalau ketua atau yang ikut sekelompok dengan dia tuh karena dia taunya seperti itu, akhirnya antara mau dengan tidak mau Oke, sudah sekelompok bagus dengan yang ibu dia. lakukan. Ya, ibu sudah apa? Sudah melakukan apa ya? Pendekatan-pendekatan yang berpihak pada murid, ya kan? Sudah melakukan pembelajaran yang tidak metode yang konvensional gitu-gitu. Tapi mungkin memang Ya, ada persoalan yang dihadapi oleh anak ini. Nah, langkah apa yang akan ibu lakukan setelah ini, Bu? kalau Setelah saya mempunyai strategi itu, saya inginnya dia itu ya sampai selesai sekolah lah, apalagi sekarang sudah kelas 3. Jadi langkah selanjutnya saya melaporkan atau berkolaborasi dengan pihak BP, bahkan saya inginnya tuh orang tuanya datang untuk memecahkan masalah ini, kenapa anak ini seperti ini gitu. Oh ya, Seperti itu, bagus Bu. sekali itu langkah ibu selanjutnya. Selama ini belum pernah dipanggil ya, Bu, orang tuanya? Eh, untuk saat ini sudah ada pemanggilan. Artinya sebenarnya apa namanya tuh orang tuanya tuh mau saja dipanggil. Nah, sudah datang juga ada pemanggilan sekali dan ternyata ya orang tuanya juga agak agak apa ya? Agak menyerah masalahnya yang datang kan ibunya enggak keduanya. Ibunya tuh agak takut sama dia. Artinya takut itu kalau misalkan dibentak daripada sakit hati atau apa gitu nah Bu. Padahal ibunya tuh selalu menyiapkan sarapannya atau bekalnya untuk dia sekolah itu. Selalu bekal dia Oh, juga kalau misalkan kita tahu tuh dia kan telat juga di tasnya itu pasti berat karena ada bekalnya. oh ya ya ya. Ya. Berarti apa namanya anak ini tahu ya, Bu, kalau dia sering dikatain psikopat atau apa gitu. Nah, kalau itu kayaknya tuh antara tahu dengan enggak tapi anaknya memang memang apa namanya tuh lah teman-temannya menganggap bahwa dia tuh ada dan tiada pun tidak jadi masalah. Hadir dan tidak pun nggak nggak ngaruh gitu. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan hadir dia karena dia nakal pasti
ah gara-gara ada kamu jadi ribut. Nah, seperti itu kan, Bu. Kalau ini enggak, karena diam. Tapi diamnya, Iya. diam semuanya. Ya, 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 benar-benar. Oke. Ya, untuk langkah-langkah Ibu tadi sudah pas saja dan berarti memang sudah ada kolaborasi ya Bu antara Ibu dan guru-guru lain dengan wali kelas dan sebagainya. Iya, Sekarang yang akan Ibu pastikan dan tekankan lagi yaitu langkah selanjutnya tadi yaitu memanggil orang tua ya Bu ya tadi yang Ibu katakan tadi ya. iya. Maksudnya Ya, memanggil ya, di sini berarti. kalau ada kejadian, panggil lagi biar tahu orang tuanya seperti apa. Kalau kami itu pengennya tuh Iya. ada bapaknya biar tahu, karena kata ibunya bahwa dia itu takut lah kalau dengan bapaknya. Oh, iya, Seperti iya, itu. benar sekali. Berarti Ibu Ucu tinggal melakukan itu, pendekatan-pendekatan itu ya, Bu ya, untuk langkah selanjutnya. Iya, iya, Oke, iya, bagus sekali, Bu Ucu. Nanti jika Ibu, apa namanya, ada kendala lagi, ada hal-hal yang perlu dikatakan lagi, yang ditanyakan lagi, saya selalu siap, Ibu. Mungkin saat ini kita belum bisa, apa, bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa lewat WA, kita bisa lewat apa Zoom seperti ini, kita bisa sharing iya, sama-sama. Oke, ada lagi Bu iya, yang Bu. perlu saya bantu? Untuk saat ini mungkin itu aja dulu, Bu. Mudah-mudahan apa namanya tuh dengan curhat seperti ini atau berbagi seperti ini, beban yang saya rasakan itu berkurang karena ada masukan-masukan atau apa namanya tuh, ibu mengingatkan bahwa, "Oh ini harus seperti ini," gitu. Nah, Bu, walaupun apa namanya tuh, kita sama-sama guru kan tapi, eee, pengalaman yang menjadikan, kita supaya lebih baik lagi, Bu, dari pengalaman Ibu, dari pengalaman saya juga sama. Iya, iya. Oke Bu, terima kasih Ibu sudah menghubungin saya, sudah kita bisa sharing dan berbincang-bincang. Sampai bertemu lagi Bu. Iya, Bu. Ibu sehat, semuanya sehat. Eh, Keras suaranya di sini. Bu Ucu gimana? Sudah mulai? Dengar. Ya, silakan. Dengar. Iya. Enggak. Putus, Bu Ucu, Bu Ucu, halo Bu Ucu. Alhamdulillah, Bu, untuk saat ini baik, tapi mohon maaf kalau misalkan jaringannya seperti ini ya, Bu, saya terima pesan katanya Bu Ika lagi ada masalah atau sesuatu hal yang akan disampaikan kepada saya. Tolong diceritakan, Bu, silahkan. Oke, baik Bu. Eh, saya ini, saya ini, Putus-putus. halo, halo. Suara Iya, saya Bu. kedengaran? Iya, Bu. Suara saya Nah, kedengaran tuh Bu? malah putus-putus di sini lagi. Ya, halo, halo, halo. Suara saya kedengaran Bu? Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Ya, Nggih, dengar, ya, silakan, ya, Bu. ya. Saya Halo. itu ada masalah. Iya, iya. Saya ada masalah sih Bu dengan Dengar sangat pembelajaran jelas. di kelas yang saya laksanakan. Ada salah satu siswa saya itu orangnya pasif, diam, bahkan ngomong aja kayak nggak pernah. Kalau saya datengin malah dia tuh semakin kayak takut.
Kemudian saya sudah Oh, menanyai, saya sudah berusaha untuk memberi bimbingan kepada dia kan saat belajar. Kamu yang nggak bisa apa Saiful? iya, Dia tetap diam. Terus saya tunjukkan, misalnya, oh ini cara mengerjakannya seperti ini ya Saiful. Ya dia ngangguk-ngangguk aja. Tetapi nanti iya, saya tinggal gitu, sudah nggak dilakukan lagi, diam lagi. Akhirnya saya kan meminta salah satu temennya dalam kelompoknya itu, tolong Saiful didampingin secara intens seperti itu. Awalnya temennya ini sabar juga iya, sih lama-lama, tapi karena dia cenderung diem, akhirnya temennya ini juga saya menyerah Bu, Saifulnya tuh diem aja ya Bu, gitu kan. Awalnya saya menduga apakah anak ini iya, iya, karena iya, tidak bisa mengoperasikan gadget atau gimana. Classroomnya ini ya, silahkan kamu masuk di classroom pakai link ini, diem aja. Tetapi kata iya, temennya itu, Saiful tuh sebenarnya bisa Bu, anu apa gadget itu. Cuma dia nih diem atau pura-pura nggak bisa ya Bu, gitu kan temennya. Karena saya pernah dampingin dia tuh, dia bisa aja gitu kan. Terus iya, akhirnya saya kasih tunjuk nih linknya, saya tonton linknya, masuklah dia di classroom. Sehingga tugas-tugas di classroom itu dia bisa melihat. Misalnya ada hal-hal yang harus dikerjakan atau diupload lewat classroom. Tetapi dia nih sangat-sangat pasif secara bahasa pun juga diam, secara aktivitas fisik juga diam, Bu. Jadi saya ini bingung, menurut Bu Ucu gimana ya? oh, iya, Bu. Jadi, Bu Ika ini punya masalah tentang anak yang kurang aktif ya di dalam pembelajaran. Kemudian Ibu barusan sudah, mencontohkan bagaimana karakter atau keaktifan, mereka teman-temannya di kelas, sedangkan dia tidak aktif. Kemudian, saya paham bahwa Ibu mengkhawatirkan, kepada anak tersebut. Nah, apakah Ibu memberikan contoh yang konkret dari perilaku yang Ibu amati? Tadi sudah ya contohnya itu sebenarnya sudah ada, tapi adakah selain contoh itu pendekatannya, Bu? Oke, Bu, saya tambahin juga selain tadi ya, yang langkah-langkah yang saya lakukan, saya itu bahkan Iya. sampai memberikan dia buku jurnal kan kami kan kalau pembelajaran praktek itu kan saya menganjurkan siswa membawa buku yang gede itu, buku jurnal gede itu. Iya, 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 Saya beri buku jurnal itu supaya dia bisa nulis. Awalnya kan buku dia itu memang buku iya, tulis kecil biasa. Terus saya lakukan, saya iya, kasih. Siapa tahu dia memang nggak ada uang untuk beli. Saya kasih buku jurnal itu. Tapi tetap aja kosong buku jurnalnya itu, Bu. Terus tugas-tugas yang di classroom itu juga nggak diunggahnya. Akhirnya iya, saya melaporkan ke wali kelasnya. Kemudian saya tanya juga ke guru-guru lain, gimana sikapnya ini anak ini. Ternyata guru-guru lain tuh juga nanya kalau memang dia agak pasif memang. Jadi diam seperti itu. Terus saya memberikan apa kabar ke BP juga kalau ada anak masalahnya seperti itu. iya. Terus BP kan melakukan pendampingan. Ternyata anak itu memang nggak ada masalah sih kalau secara IQ atau apapun tuh nggak masalah. Bukannya diam itu tadi. Iya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Mungkin dari anak tersebut ya ada faktor tertentu yang mempengaruhi keterlibatan, mereka. Kemudian, sudahkah Ibu mencoba lagi yang berbicara langsung dengan pendekatan kalau diibaratkan harmonis lah, Bu. Tadi kan Ibu sudah, mendekatinya, bahkan Ibu memberikan, menjelaskan di buku jurnal bahwa buku jurnal itu harus seperti ini. Kemudian Ibu tadi kalaulah anak tidak mempunyai fasilitas, tadi Ibu sudah memberikan fasilitasnya. Nah, yang, saya tawarkan di sini, apakah Ibu ada, usaha lain lagi selain yang Ibu sebutkan tadi untuk,
menggali lagi potensi anak supaya anak tersebut tidak pasif gitu Iya, nah Bu. iya. Kalau menurut saya sih, saya tuh sudah berkali-kali menggali dengan saya beri suatu project yang dia suka. Kan saya tanya, dia sukanya apa? Kalau menurut data dari BK Iya. kan dia sukanya audio, jadi mendengarkan sesuatu. Bahkan dari situ saya mengelompokkanlah dia dengan kelompok yang suka audio. Tapi di situ ya tetap aja dia memang mendengarkan sih, tetapi tetap diam untuk kayak komunikasi dengan teman itu kayaknya agak sulit gitu loh Bu dia tuh. Atau mungkin sejenis introvert atau ya anaknya, tapi mungkin introvertnya sudah agak tinggi. Hmm, saya paham Bu. Bisa jadi ya ini masalah apa waktu saja kayaknya Bu ya. Karena kita itu terbatas dengan waktu. Kita bekerja waktu juga, kemudian kita di rumah ada waktu juga. Nah, kalau misalkan kita lebih intens lagi, kalau bisa memanage waktunya, mungkin itu akan lebih baik atau menurut Ibu bagaimana langkah selanjutnya, Bu? Ya, ya mungkin ada benarnya juga sih Bu masalah waktu karena mendampingi anak seperti itu jelas waktunya kita perlu lebih ya, tidak seperti anak-anak yang biasanya. Kalau waktu makanya tadi saya tuh karena waktu saya juga tidak banyak, jadi saya Iya, berkolaborasi dengan wali kelas dan juga BK. Tapi iya. nanti kalau Apalagi saya sudah, kesibukan. ya itu Bu, kendalanya seperti itu. Mungkin kita perlu waktu untuk lebih dekat lagi dengan anak itu dan mungkin perlu mendatangkan orang tuanya juga kalau Bu di sekolah. Iya, bisa itu Bu untuk mempererat lagi atau supaya lebih intens dia untuk belajar. Nah, eh, Ibu untuk kedepannya bisa juga dengan menyelenggarakan sesi konseling ya Bu, konseling singkat. Tapi tadi bahwa kita harus memanage waktunya itu ya Bu. Iya, iya. Ya memang Jadi kita tuh kadang itu mengalokasikan waktu khusus, nggih, kendalanya kadang mengalokasikan waktu. khusus untuk mereka. Iya, iya, iya. Ya, 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 nggih. Eh, eh, jadi untuk apa namanya mungkin kalau di tempat Bu Ucu, apakah pernah Bu menemuin anak yang seperti itu? Bu? Sebenarnya banyak Bu, di tempat kami itu bisa jadi lebih parah kalau bukannya membandingkan ya Bu, tapi paling tidak kan menjadi cermin atau pembelajaran bagi kita atau bisa kita berbagi praktik baik juga bisa seperti itu. Oke, oke. Ya, Baik Bu Ika, saya yakin dengan pendekatan yang lebih personal yang tadi sudah Ibu rencanakan, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih positif. Jangan ragu untuk menghubungi saya kalau misalkan Bu Ika membutuhkan lagi dukungan lebih lanjut atau ingin berbagi perkembangan lebih lanjut tentang anak tersebut. Terima kasih oke. Bu Ika. Terima kasih Bu Ucu. Maaf merepotkan waktunya Bu. Tidak apa-apa Bu, terima kasih juga. Saya sudah diberi kesempatan untuk Ya, berbagi. terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.